Yo, selamat datang kembali teman-teman semua. Di video kali ini saya bakal memberikan kabar baik kembali yang kali ini datangnya dari si Sigi teman-temannya. Ya, teman-teman nggak salah dengar. Sekarang berita baiknya adalah dari fraksi si Sigi. Kalau sebelumnya itu saya sudah menyampaikan bahwa berita baiknya itu kan dari Augiri ya. Yang pertama sebenarnya bukan Augiri tapi si Anteiku dulu karena Owl itu kan akan rilis di TGA ya. Yang pertama Anteiku, kemudian yang kedua adalah Augiri dengan kedatangannya Naki Prisoner yang nanti akan rilis tanggal 4 Oktober tepatnya besok ya. Dan selanjutnya adalah kabar baik dari si Sigi yang akan saya bahas di video kali ini. Nah, jadi teman-teman nggak usah khawatir ya, mungkin, kalau saya pribadi mainnya CCG, tapi saya tetap akan pure, saya bakal fair buat ngebahas semua fraksi. Kalau saya lihat bagus, pasti saya bakal bilang bagus, tapi kalau jelek, saya biasanya akan langsung bilang jelek. Jadi, bukan berarti karakter baru rilis terus saya tinggi-tinggikan dan lain sebagainya, itu tidak teman-teman, itu bukan tipe saya. Saya bakal mengatakan ini bagus, ambil, kalau jelek jangan ambil atau bahkan skip pun nggak masalah gitu ya. Nah, sekarang kita bakal masuk ke timeline CCG teman-teman di server Break the Chain ya, sepertinya ya harapannya segitu. Tapi ada kemungkinan dia bakal belok juga ke fraksi non-organisasi. Nah, kira-kira apa sih yang antara CCG dan non-organisasi ini gitu ya? Ada satu karakter yang akan rilis tepatnya di bulan Oktober ini setelah Naki Prisoner ini selesai, teman-teman. Jadi kalau kalian lihat, ini kan banner yang seperti ini, itu periodenya adalah 2 minggu di Break the Chance. Jadi otomatis Naki ini bertahannya adalah tanggal 4 besok sampai dengan tanggal 6 ditambah 14 ya. Ditambah 14 artinya tanggal 18 itu banner Naki akan hilang nantinya ya, akan hilang atau digantikan. Nah, ini merupakan karakter yang kemungkinan besar akan menggantikan banner Naki, yaitu adalah kita lihat ke Kevin Chatmajo, teman-teman. Nah, di Kevin Chatmajo kemarin-kemarin sudah di spoiler, ternyata ada sedikit kalimat yang nyempil di sini ya. Dia rilisnya pada tanggal 18 September sih ya, tepatnya 2 minggu yang lalu, di mana dia mengatakan bahwa Halloween Suzuya akan datang ke dalam game dan dia akan datang setelah banner dari Aura dan Naki. Kita tahu sendiri Aura itu kan yang tadi kita lihat ya. Banner ini adalah Aura. Nah, ini mana? Kyoko Aura. Kemudian Naki ini akan rilis juga tanggal 4 besok. Dan nanti besok juga saya sekedar informasi akan gacha karena saya diberikan eh akses ya, diberikan izin oleh Mas Faisal. Sebelumnya terima kasih juga untuk gacha di Naki dan kita akan sama-sama lihat bagaimana gacha di Naki berlangsung dan juga nanti pada saat showcase-nya. Nah, setelah Naki ini selesai atau 2 minggu setelahnya yaitu tanggal 18, itu kemungkinan akan datang Juzo Suzuya Halloween ya teman-teman ya. Terus mungkin ada yang bertanya ya, tadi kenapa bilangnya antara non-organisasi dan CCG? Bukankah CCG itu, sorry, bukankah Suzuya Juzo ini 100% CCG? Ya, jawabannya memang kalian mungkin baru mengenal Juzo sebagai bentuk CCG lower rank ya. Tapi kalau kalian lihat di Break the Chance, itu ada salah satu karakter yang dia itu non-organisasi. Dan di global pun belum keluar ya. Dan ini make sense sekali karena di animenya dia itu di tahap belum masuk CCG setahu saya ya. Atau dia sudah masuk CCG tapi telah keluar. Yaitu adalah pada saat pengurusan dia oleh madamnya atau momnya ya. Si madamnya kalau nggak salah yang ini ya. Saya nggak tahu madamnya ini apa bukan. Kayaknya agak lebih gendut deh dari ini ya. Kayaknya bukan ini. Pokoknya madamnya ketika dia masih dirawat oleh madam sebelum masuk CCG, ini dia tag-nya masih non-organisasi. Jadi ada kemungkinan Juzo ini akan dirilis dalam bentuk CCG atau non-organisasi, tergantung developernya. Kalau developernya mendesain Juzo Halloween ini sebagai orang yang masih anak kecil, yang masih
muda gitu, yang masih kecil, itu artinya dia mungkin bakal masuk ke non organisasi. Tapi kalau dia udah dewasa, kemudian pakai Halloween, dia akan masuk ke CCG gitu ya. Tapi kemungkinan besarnya kayaknya dia masuk CCG deh, kayaknya ya. Nah, by the way, saya nggak tahu Halloween ini apakah memang ada di animenya Halloween Suzuya ini, karena kalau kita menghitung tanggalnya tadi kan rilis tanggal 18 ya, 18 Oktober. Kalau kita lihat Halloween itu tanggal berapa ya? Tanggal 31 Oktober. Jadi mungkin pada saat tanggal 18 itu Tokyo Ghoul Break the Chains mau merayakan Halloween lebih dulu ya dibandingkan dengan perayaan yang sesungguhnya. Padahal bisa aja gitu ya setelah Naki itu ada karakter dulu apa gitu yang lain. Kemudian baru selanjutnya adalah Juzo. Nah, kalau kayak gitu lebih tepat karena jatuhnya ketika dia tanggal 18 hero lain dulu, otomatis 1 minggu lagi adalah 14 hari. Setelah 14 hari dari tanggal 18 itu adalah tanggal 1 November. Sebenarnya itu yang paling make sense ya. Untuk menaruh Juzo itu setelah banner 2 kali lah, 2 kali setelah dari Naki. Tapi ini juga masih sekedar dugaan aja bahwa Halloween Juzo ini akan rilis setelah Naki, dan ini belum fix ya karena belum dikonfirmasi dari developernya, baru sekedar leak sederhana aja teman-teman. Nah, saya mau memastiin lagi apakah di animenya itu benar-benar ada Halloween Juzo teman-teman. Karena selama ini saya bukannya belum pernah lihat, tapi nggak ingat teman-teman, udah lama sekali tidak menonton ini. Nah ini teman-teman, apakah ini, kalau ini kayaknya nggak ada ya. Saya nggak pernah ngeliat Juzo ada papan catur di bagian sal atau baju teratasnya. Jadi ini kemungkinan fan art ya. Kalau ini fan art. Nah yang ini saya agak ragu nih. Karena saya pernah lihat nih baju kostum seperti ini dan rambut yang seperti ini gitu loh. Ini fan art atau bukan gitu ya. Kalau memang ini fan art, artinya ya kemungkinan tidak akan ada Juzo yang ini ya teman-teman ya. Tapi kalau memang ini beneran ada ya berarti Juzo yang dalam bentuk ini memang ada di animenya dan inilah perilisannya kemungkinannya. Tapi sejujurnya ya kayaknya bajunya memang mirip kayak gini tapi tidak ada topi dan nggak cosplay Halloween setahu saya ya Juzo Halloween. Setahu saya nggak kayak gini. Dan ketika saya searching Juzo Halloween ini gambarnya tuh beda-beda nih. Ada yang seperti ini ya, rambutnya putih. Kemudian ini rambutnya putih juga. Nah, saya pernah lihatnya bajunya seperti ini. Ini nih kayaknya bukan Juzo Halloween ya. Oh, Juzo Halloween ya. Juzo Halloween, mungkin teman-teman bisa bantu ini ya, bantu di kolom komentar apakah memang ini kostum Halloween pada saat di Tokyo Ghoul Re ya, katanya sih di Re, atau bukan ya. Karena saya lupa-lupa ingat teman-teman. Saya pernah lihat baju sejenis ini tapi entah itu perayaan Halloween atau enggak di animenya. Kadang kan mungkin ada anime itu sequel ya. Sequel itu adalah event yang dirayain di anime, entah Daigusa gitu ya, event festival olahraga itu kan mungkin ada ya. Tapi Halloween ini apakah ada apa enggak saya tidak tahu sekali lagi. Ya intinya ini akan rilis kemungkinannya setelah banner Naki katanya gitu. Dan masih belum diketahui juga apakah dia non-organisasi ketika dia masih dirawat oleh Madam atau dia setelah masuk ke CCG teman-teman. Ya ini menjadi kabar baik banget dari CCG karena apa teman-teman? Karena kalau kita lihat ya dari segi CP, untuk saat ini yang menempati posisi tertinggi dari CP adalah sebenarnya adalah di Aogiri teman-teman. Karena kalau kita lihat ya, sini top 1, kemudian Aogiri lagi, Yamori ya top 6 gitu ya. Terus ini juga lumayan ya top 22. Kemudian Ayato juga lumayan top 10 ya. Masih masuk top 10, ada 1 2 3 gitu ya. Ini top 11 kayaknya. Top 11. Kalau yang lainnya mungkin udah pada turun ya. Easter Ayato 29. Nah, kalau yang lainnya tuh mungkin ada di apa ya? Anteku ya yang kedua ya. Yang pertama adalah yang bagus ini karena ini top 1 cuy. Ini top 6. Kemudian ada di Anteku. Anteku ini ada top 4 teman-teman. Nah, sayangnya kalau Anteku ini pada kebuang ya ininya top 12, 13 tapi masih belasan gitu loh.
ini top 5 gitu ya. Nah, baru yang ketiga adalah si Shishigi. Makanya Shishigi ini agak sedikit berat buat bersaing di Break the Chain sebenarnya. Karena memang dia top CP-nya agak jauh, ketendang jauh. Karena karakternya udah lama banget rilis. Walaupun Arima Ijo ini katanya di dewa-dewakan ya, tapi dia top CP-nya sangat-sangat jauh, teman-teman, top 26. Nah, yang ini bagusnya sebenarnya Arima ini, cuman jarang ada orang pakai ya. Top 3 ini bagus banget. Kemudian ini top berapa? Top 15 ya, masih kalah sama ini ya. Ya masih kalah sama Anteiku, makanya tadi saya bilang top 2-nya adalah Anteiku ya. Kemudian ini udah di top 8. Nah, Kyoko Aura ini nggak bisa kepakai teman-teman karena dia assist backup dan untuk apa namanya stronghold ya. Jadi memang nggak bisa pakai PvP kecuali dia masuk ke assist doang, nggak bisa pakai karakter utama. Intinya gitu ya teman-temannya. Sekarang lagi bagus nih Aogiri ya, top 1 gila, top 6. Kemudian bisa Ayato juga kepake top 10 gila. Terus yang kedua baru Anteiku dan sekarang si Sigit ada di top 3 yang harapannya si Sigit ini bisa juga masuk ke dalam battle ya. Dan ini yang paling penting ya, ini yang paling penting karena ini sekedar dugaan aja teman-teman, dugaan saya bahwa boleh saya buka Word teman-teman, bahwa si Sigit ini di masa depan masa depan jelas ya. Astaga. Si Sigit di masa depan ini akan bermain apa teman-teman, kira-kira ada yang tahu? Apakah main shield atau main attack atau main apa? Dugaan saya dia akan bermain tim apa kira-kira? Kalau kalian, saya kasih waktu ya. 5 detik lah. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kalian main shield itu ini adalah meta lama. Jadi sisi masa depan ini salah. Kalau kalian bermain attack ini tidak salah juga, tapi ini adalah kemungkinan juga ya, kemungkinan. Nah, ada satu kemungkinan lagi yang saya duga dia akan bermain tim penetrasi. Kita lihat ya sama-sama. Apakah Juzo ini akan bermain penetrasi, teman-teman? Karena beberapa karakter dari sisi gitu dilihatkan untuk bermain penetrasi ya. Cuman kita lihat aja apakah dugaan ini benar atau tidak ya. Karena dugaan-dugaan saya selama ini selalu tepat ya, mulai dari Yamori di skip gitu ya dan lain sebagainya, dan ini Anteiku akan beralih ke attack dan lain sebagainya. Shishigi mungkin akan dibawa ke tim penetrasi juga teman-teman. Kita lihat nanti ketika Juzo keluar ya, apakah ada di leak-nya itu atau di gambar bannernya itu peningkatan penetration atau penerobosan blockchain ya bahasanya, itu adalah penetrasi. Mas atau Bang, kenapa ada di penetrasi? Sebenarnya saya nggak mau bahas sekarang karena kalau saya bahas sekarang dan ternyata bukan penetrasi itu justru ini ya, justru menyesatkan intinya. Tapi kalau memang dugaan saya cuman bilang penetrasi aja dugaan dan saya nggak bahas lebih lanjut, itu artinya memang belum tentu penetrasi juga, bisa jadi ke attack karena selama ini kan kita bermain di ini ya, Kisho Arima ini ya. Tapi sepertinya Kisho Arima ini juga nggak terlalu overpower dibandingkan penetrasi di masa depan. Harusnya karena ini karakter udah lama banget. Top CP udah ketendang 20 sekian, udah jauh banget. Jadi saya harapannya ada meta fresh baru dari CCG, itu adalah di penetrasi teman-teman. Oke, sekedar info aja gitu ya untuk kemungkinan Juzo dari Halloween ini akan keluar. Kita lihat sama-sama apakah Juzo ini bisa masuk meta atau sekedar lewat doang ya. Kita lihat aja nanti sama-sama ya. Ya contohnya kalau yang cuma lewat doang ya, ini menurut saya ya, walaupun banyak banget orang yang main di CCG katanya ini bagus, tapi
saya kurang cocok aja. Contohnya Iwao ya. Saya ini jujur kurang cocok sama Iwao ya, jujur ya. Cuman banyak player atau viewer saya yang memang katanya ini worth it dan ini juga bagus buat di-upgrade gitu ya, dan dia udah pakai gitu ya. Iya itu oke sih, oke, karena memang dia bisa masuk ke line up dia. Tapi kalau untuk jangka panjang ini nih, saya nggak melihat apa-apa dari Iwao gitu ya. Mohon maaf ya, tapi memang tiap orang kan beda-beda ya. Ada yang suka Iwao, ada yang tipe pertahanan dan lain sebagainya itu kita harus hargai. Tapi kalau saya lihat nih, si Sigi harusnya dibawa ke tim penyerangan, attack, atau penetrasi gitu. Seperti itu teman-teman. Oke, mungkin gitu aja teman-teman untuk pembahasan leak dari Juzo Halloween ya. Kita lihat sama-sama apakah nanti akan muncul leak-nya di Kevin Satmajo. Kalau sudah muncul seperti biasa nanti akan saya bahas di channel ini ya teman-teman ya. Oke, mungkin gitu aja di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.